Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahlik Maulana Ibrahim. Saya mahasiswa IAIN Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas C3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi dan teknik penulisan dalam humas. Berbicara mengenai strategi, tentunya kita semua sudah tahu betapa pentingnya sih strategi ini sebelum memulai sesuatu, sebelum merencanakan sesuatu, sebelum melakukan persaingan, sebelum memulai kompetisi, ataupun sebagainya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi humas dan strategi humas. Apa sih strategi itu? Strategi adalah sesuatu yang penting di mana salah satu cara untuk mencapai tujuan sehingga visi dan misi dapat tercapai dengan baik, tujuan dapat tercapai dengan baik, apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan humas itu sendiri adalah komunikasi dua arah di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal. Dan untuk strategi humas itu sendiri adalah langkah yang terencana di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukan oleh perusahaan agar cita-cita yang diinginkan, cita-cita yang ditetapkan, dan tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, dan menjadikan kita orang yang sukses. Amin. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan menjelaskan beberapa strategi dalam humas itu sendiri. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Atman S. Adnan Putra yang dikutip dari Rosadi Islam, yaitu strategi humas ada beberapa macam. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Kita kenali dulu, kita cari tahu terlebih dahulu, kita identifikasi terlebih dahulu masalah apa yang muncul dalam perusahaan itu. Yang kedua, identifikasi unit-unit sasarannya. Maksud saya, identifikasi unit-unit sasarannya. Yang kedua, mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasarannya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasarannya. Selanjutnya, pemilihan opsi dan unsur taktikal pada humas. Berikutnya, mengevaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir adalah menjabarkan strategi humas dan cara menerapkan langkah yang telah direncanakan. Maksudnya, kita jabarkan terlebih dahulu, kita jelaskan terlebih dahulu strategi apa yang kita inginkan. Cara menerapkannya bagaimana, sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan tujuan kita dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan menurut Whelan and Hager, strategi humas ada 3 macam, yaitu yang pertama, strategi stabilitas. Apa sih strategi stabilitas itu? Strategi stabilitas sendiri adalah menekankan pada bertambahnya produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan lain, sebab perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Yang kedua, strategi ekspansi. Apa itu strategi ekspansi? Strategi ekspansi sendiri adalah menekankan pada pertumbuhan produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan yang lain sehingga aktivitas dan keuntungan dapat meningkat dengan baik. Yang terakhir adalah strategi penciutan. Apa sih strategi penciutan? Penciutan itu sendiri adalah pengurangan. Maksudnya adalah
melakukan pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi yang mempunyai cash flow negatif atau keuangan yang negatif. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan beberapa tujuan dari strategi humas itu sendiri. Strategi bukan hanya strategi, namun dalam strategi itu sendiri pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Dan dan ini akan menjelaskan mengenai tujuan dari strategi humas itu sendiri. Strategi humas, maksud saya tujuan dari strategi humas atau PR ada beberapa macam. Yang pertama, 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Maksudnya adalah memperpanjang umur perusahaan itu sendiri. Karena kesuksesan dari perusahaan itu bisa dilihat dari kinerja humas itu sendiri. Yang kedua adalah membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Maksudnya, jika kita bekerja sama pada perusahaan lain, kita dapat beradaptasi dengan baik. Sehingga kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain dapat tercapai dengan baik, dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat adalah mengaplikasikan atau mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima adalah membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Maksudnya, jika strategi satu tidak berhasil di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal, kita ubah strategi selanjutnya. Contohnya, mungkin seperti dalam sepak bola. Jika strategi 4-3-3 tidak tercapai dengan baik, mungkin kita bisa ganti dengan strategi 3-5-2 atau yang lainnya, sehingga apa yang kita inginkan untuk meraih kemenangan dapat tercapai dengan baik. Yang keenam adalah meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis. Maksudnya, kita lihat terlebih dahulu kelebihan di A bagaimana, kekurangan A bagaimana, serta mencermati peluang. Maksudnya, kita mencari peluang, kita lihat apakah yang akan kita lakukan dapat berpeluang dengan baik atau malah menjadi ancaman untuk kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berinovasi pada produk dan layanan sebagai salah satu yang disukai oleh konsumen. Maksudnya, kita berinovasi, kita berkreasi, kita melakukan kreativitas agar produk yang kita buat disukai oleh konsumen atau masyarakat luas. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan humas. Berbicara tentang teknik, tentunya hampir sama sih dengan strategi. Hanya saja ini tentang dari penulisan humas itu sendiri. Agar kita sebelum memulai kerjasama, kita kan memberikan seperti surat atau sebagainya agar apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan dalam kerjasama itu dapat diterima dengan baik. Teknik dari penulisan humas itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, diketik di kertas polos. Yang kedua, menggunakan margin 1:1 dan diukur dengan 1,5 inci dari semua sisi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kontak person berada di pojok kiri atas. Yang keempat, tanggal diletakkan pada margin kanan. Yang kelima, badan rilis atau dalam surat lah intinya dimulai dari 1/3 dari bawah halaman surat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menggunakan jarak 2 spasi. Berikutnya, halaman berikutnya mengutip judul dan menggunakan 2 tanda. Dan nomor halaman diletakkan di pojok kiri atas. Yang terakhir adalah akhir surat atau akhir rilis ditandai dengan cara bisa dengan kata tamat atau nomor 30 atau dengan tanda pagar titik
maksud saya dengan tanda pagar 3. Berikutnya adalah strategi humas itu, maksud saya teknik penulisan humas itu sendiri harus berkenaan dengan konsumen dari masyarakat itu sendiri. Misalnya bisa diketik dari koran, dari majalah, dari tabloid, atau sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.